Saya ingin katakan satu hal kepada mereka, para penghujat akan Hamasyah, yaitu penghujat Kristus. Hati-hati, jaga mulut, bibir, lidah kalian. Jangan sampai apa yang dialami oleh Ahmad Dedet kalian alami. Sangat mengerikan. Bertahun-tahun lamanya mengalami penderitaan yang sangat sakit, yang sangat menyedihkan, yang sangat memilukan, yang sangat membuat orang ketika melihat sakit yang diderita oleh Ahmad Dedet, elus dada. Ini kenapa? Karena setiap hari masa hidupnya, masa dia diberikan kesehatan, masa dia diberikan kekuatan oleh Tuhan, dia menghujat Kristus. Singkat cerita, saya bertobat dan saya menjadi seorang evangelis yang berdiri di hadapan saudara semuanya setiap saat kapan ada kesempatan. Saya berdiri memberitakan firman Tuhan, mengkonter dan menjawab tuduhan-tuduhan dan hinaan-hinaan saudara-saudara kita dari seberang. Terus dukung dalam doa agar menjadi berkat Bapak Ibu. Walaupun saya lahir belakangan tetapi selalu menjadi berkat. Tolong bawa dalam doa. Haleluya, haleluya, shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Kristi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, saya tidak jemu-jemu untuk menyampaikan firman Tuhan kepada saudara semuanya, walaupun satu ayat. Ya, apa yang saya dapatkan, lalu ketika saya renungkan, ini sangat bagus sekali untuk saya bagikan untuk kita semuanya. Sehingga kita semakin hari semakin dikuatkan di dalam iman percaya kita Bapak Ibu. Ingat, sering saya sampaikan, cegu-cegu palsu bergentayangan di sekitar kita. Bergentayangan mereka mengelilingi kita. Mereka mencari celah bagaimana firman Tuhan yang mereka baca. Lalu firman Tuhan itu dipelintirkan untuk menggoyahkan iman anak-anak Tuhan. Ketika anak-anak Tuhan itu tidak mampu menjawab setiap cercaan mereka, setiap hinaan makian mereka Bapak Ibu, maka tidak sedikit orang di sekitar kita yang imannya goyah karena pengetahuan saudara. Akhirnya menjadilah bagian daripada mereka. Begitu menjadi bagian daripada mereka, katakanlah masuk ke agama mereka Bapak Ibu, maka hal yang sangat kita sayangkan terjadi. Mulai mengancam, kalau dulu tidak pernah mengancam, hidup damai, hidup penuh dengan kasih, begitu menjadi bagian daripada mereka, sudah mulai ancam-mengancam. Nah ini yang perlu kita antisipasi kepada orang-orang di sekitar kita. Yang paling penting adalah mengajarkan firman yang benar, bagaimana berteguh di atas fondasi iman yang benar. Kita perdengarkan terus iman, percaya kita akan Adonai Yesus Hamasyah, agar setiap hari hanya melihat siapa itu Yesus Hamasyah, firman yang hidup, firman yang ditolak oleh banyak orang, firman yang ditolak oleh banyak komunitas Bapak Ibu, karena bagi mereka tidak mungkin Tuhan menjadi manusia. Bahkan mereka sering berkata, kok manusia dijadikan Tuhan? Manusia dijadikan Tuhan. Maka dari itu saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, saya ingin katakan satu hal kepada mereka, para penghujat akan Hamasyah, yaitu penghujat Kristus. Hati-hati, jaga mulut, bibir, lidah kalian. Jangan sampai apa yang dialami oleh Ahmad Dedet kalian alami. Sangat mengerikan. Bertahun-tahun lamanya mengalami penderitaan yang sangat sakit, yang sangat menyedihkan, yang sangat memilukan, yang sangat membuat orang ketika melihat sakit yang diderita oleh Ahmad Dedet, elus dada. Ini kenapa? Karena setiap hari masa hidupnya, masa dia diberikan kesehatan, masa dia diberikan kekuatan oleh Tuhan, dia menghujat Kristus. Dia menghujat Roh Kudus. Ya, bagi saya Bapak Ibu, dia menghujat Yesus Hamasyah, sama halnya orang itu menghujat Bapa. Mari kita melihat dalam Injil Lukas. Di dalam Injil Lukas 10
Ya, di dalam Injil Lukas 10 dikatakan Bapak Ibu ayat yang ke-16. Barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Barang siapa menolak aku, maka ia menolak dia yang mengutus aku. Sama halnya, barang siapa menghina aku, maka dia menghina dia yang mengutus aku. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, sekali peristiwa Yesua bersabda, "Celakalah engkau Khorazim, celakalah engkau Betsaida, sebab seandainya di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kalian, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku." Inilah Injil Tuhan kita. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, dimanapun saudara berada, dalam keadaan apapun, doa saya kepada Tuhan, Tuhan selalu menyertai dan memberkati saudara. Apapun yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan, selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil, sehingga dengan keberhasilan itu nama Tuhan dipermuliakan. Tentu tidak sulit bagi kita untuk memahami bahwa menolak seorang utusan berarti pula menolak yang mengutus. Saya ulangi, tentu tidak sulit bagi kita untuk memahami bahwa menolak seorang utusan berarti pula menolak yang mengutus. Nah, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Ini khusus bagi mereka yang selama ini bukan saja menolak dia Bapak Ibu, tetapi menghina, mencemooh. Bahkan mereka mencemooh kita, mengolok-olok kita saudaraku. Bahkan mereka tidak segan-segan mengaitkan kita dengan hukum penistaan agama. Kita dapat ancaman, nanti dia harus dilaporkan ke ini agar ditangkap karena kasus penistaan agama. Nah, di situ nanti siksa dia. Ketika penyiksaan terjadi, mereka berkata dia lagi menerima azab daripada itu saudaraku. Nah, Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, menolak Yesua berarti menolak Bapa yang mengutusnya. Menghina Yesua, mengolok-ngolok Yesua, maka menghina dan mengolok-ngolok Bapa yang mengutus Yesua. Mereka kan sering berkata, Yesua HaMasiah itu bukan Tuhan. Dia bukan Elohim. Dia adalah Nabi dan Rasul. Nah, kalau begitu, apakah Nabi dan Rasul juga harus kalian olok-olok? Harus kalian hina? Oh, kami tidak mengolok, kami tidak menghina. Kami justru memuliakan dia. Kalau memang kamu memuliakan dia, maka kalian akan mengakui dia sebagai juru selamat, sebagai Mesias. Dia adalah dikatakan dalam kitabmu, dia itu adalah Ruhullah, dia adalah Kalimatullah. Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di kitab mereka dikatakan dia itu adalah hakim yang adil. Dia adalah satu-satunya pribadi yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Bukankah hakim yang adil itu hanya Tuhan? Bukankah pribadi yang terkemuka di dunia dan di akhirat itu hanya Tuhan? Tetapi kenapa dia digambarkan di dalam kitab mereka, dia adalah satu-satunya pribadi terkemuka di dunia dan di akhirat. Bayangkan Bapak Ibu. Dan mereka saat ini menunggu Bapak Ibu, menunggu kedatangan dia. Bukan menunggu Nabi dan Rasul yang lain, tetapi menunggu kedatangan dia sebagai hakim yang adil. Tetapi berbeda, kita menunggu Yesua HaMasiah dengan mereka menunggu Isa Al-Masih. Mereka menunggu Isa Al-Masih, nanti Isa Al-Masih akan turun. Yang pertama sekali akan membunuh babi. Yang kedua akan mematahkan salib. Yang ketiga Bapak Ibu akan meniadakan hukum jizyah. Artinya hukum pajak ya. Pajak itu akan ditiadakan. Dan dia turun nantinya akan menjadi makmum. Bayangkan, menjadi makmum di sebuah masjid. Bukan imam, makmum. Nah, berbeda dengan
Yang kita tunggu kedatangan yang kedua kali. Dia menghakimi orang yang tidak percaya. Dia mengangkat kita orang yang percaya. Dan kita nanti akan memerintah, saudaraku. Ini luar biasa, janji Adonai Yesus HaMasiah. Saat ini dia lagi menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Karena tempat yang dia sediakan harus penuh. Nah, harus penuh. Supaya di mana dia berada, kita pun berada. Tidak kita berada di neraka. Tetapi kita berada di mana dia berada. Disitulah kita berada. Janjinya luar biasa. Jadi Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, digambarkan di kitab mereka, Isa Al-Masih itu hakim yang adil. Digambarkan di kitab mereka. Dia adalah kalimatullah dan ruhullah. Digambarkan dalam kitab mereka. Dia adalah satu-satunya pribadi terkemuka di dunia dan di akhirat. Terkemuka, saudara. Tidak ada yang terkemuka selain dia di akhirat. Padahal yang terkemuka di akhirat itu Tuhan. Tapi Isa Al-Masih juga digambarkan di kitab mereka. Terkemuka. Lalu pertanyaannya, siapa dia? Nah, kalau dalam kitab suci jelas. Makanya orang dan mereka yang menghina Hamasiah, yang menghina Kristus, sama halnya mereka menghina Bapa. Kalau mereka memuliakan Bapak Ibu, tidak mungkin mereka mengolok-ngolok. Tidak mungkin mereka menghina. Ini mereka juga menghina kita, mengolok-ngolok kita, bahkan mengancam orang-orang yang menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar tentang dia, Bapak Ibu. Kabar apa tentang dia? Kabar di mana dia satu-satunya pribadi yang bisa membawa umat manusia ke surga. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini perkataan yang berani disampaikan oleh Adonai Yesus HaMasiah. Tidak ada nabi dan rasul yang berani berkata seperti Yesus katakan. Ingat, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak. Agama, kepercayaan, silahkan sebanyak-banyaknya, no problem. Tetapi juru selamat, pribadi yang bisa membawa saudara dan saya ke surga itu hanya dia, Yesus HaMasiah. Tidak ada pribadi yang lain, saudaraku, tidak ada. Tidak ada. Saudara cari di kitab suci manapun, tidak akan saudara dapatkan kecuali dalam Alkitab. Maka saudara akan mendapatkan dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya dia. Kenapa dia berani berkata seperti itu? Siapa dia ini? Yaitu tadi, saudaraku, dia adalah Ruhullah wa kalimatullah. Dia adalah rohnya Elohim itu sendiri. Ya. Makanya Yesus HaMasiah artinya Yahweh yang menyelamatkan. Yesus HaMasiah, Yahweh yang menyelamatkan. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, Yesus datang membawa keselamatan. Maka menolak dia berarti tidak mau menerima rahmat keselamatan yang dibawa dan ditawarkannya untuk kita. Ingat, Yesus HaMasiah membawa rahmat, membawa keselamatan ke dunia ini. Jadi ketika ada orang yang menolak dan menghina, mengolok-ngolok dia, maka orang itu secara otomatis menolak rahmat dan keselamatan Tuhan. Bagaimana cara seseorang menerima Tuhan, tapi orang itu tidak menerima firman-Nya? Bisakah Bapak Ibu? Coba saudara bayangkan. Ini ada orang di sekitar kita, si A, si B, si C. 3 orang ini Bapak Ibu menerima Bapa, menerima Tuhan pencipta langit dan bumi. Tetapi 3 orang ini juga menolak firman. Pertanyaannya, apakah bisa? Orang itu menerima Bapa, orang itu mengenal Bapa, tetapi orang itu tidak menerima dan tidak mengenal firman. Tidak bisa. Makanya Yesus HaMasiah berkata, Ana wal abi wahid. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau engkau melihat aku, maka engkau melihat dia yang mengutus aku. Kalau engkau menerima aku, maka engkau menerima dia yang mengutus aku. Kalau engkau mengolok-ngolok aku, maka engkau mengolok dia yang mengutus aku. Kalau engkau menertawakan aku, maka engkau sama halnya menertawakan dia yang mengutus aku. Kenapa? Karena ana wal abi wahid, aku dan Bapa adalah satu.
Ini yang tidak bisa diperhatikan, yang tidak bisa dilihat oleh mereka. Kenapa Bapak Ibu? Karena Injil tidak sampai kepada mereka. Kenapa tidak sampai Bang Pendi? Bukankah hari-hari ini banyak sekali para penginjil? Benar saudaraku. Tetapi hati dan pikiran mereka, pendengaran mereka, mereka keraskan. Bahkan ada kesan mereka menolak, menghina dan mengolok-olok. Bagaimana cara Injil sampai kepada mereka? Nah, tapi kalau hati mereka lembut, sedikit saja diperlembut, maka mereka akan bisa melihat bagaimana firman itu Bapak Ibu. Sama halnya dengan saya, waktu saya masih berada di dalam agama Islam. Selama saya mengeraskan hati, pikiran saya, pendengaran saya akan firman Elohim Bapak Ibu. Selama itu pula, saya tidak bisa melihat akan firman yang hidup, yang menjadi manusia yang sempurna. Saya caci maki, saya hina, saya olok-olok. Tetapi di tengah hinaan, cacian, makian saya itu, muncul satu orang yang bernama Bapak Kurnia Budi. Beliau tidak membalas hinaan, cacian, makian saya. Beliau berbeda dengan orang Kristen pada umumnya. Akhirnya, dengan jawaban yang lemah lembut yang beliau tunjukkan bahwa beliau ini adalah anak Elohim, anak Tuhan. Kelihatan dari buah-buahnya, kelihatan dari perkataannya, kelihatan dari tulisannya di media sosial waktu itu Bapak Ibu. Di grup Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab. Akhirnya apa yang terjadi? Saya melihat ini orang kok berbeda dari orang Kristen pada umumnya. Akhirnya iseng-iseng saudaraku, saya bertanya dalam hati dan pikiran saya, apa yang dipelajari oleh Bapak Kurnia Budi ini? Sehingga saya cari di Google, saya ketik Bible di Google. Lalu saya search, saya cari, muncullah Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Begitu saya menemukan Yohanes 14 ayat yang ke-6, saya langsung terbuka, pikiran saya, hati saya terbuka, dan saya langsung berpikir ratusan kali, siapa dia? Kenapa dia berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup? Ada banyak nabi yang saya tahu, ada banyak nabi yang saya kenal, tetapi tidak ada nabi satupun yang saya tahu dan yang saya kenal ini yang berani berkata seperti Yeshua HaMasiah katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, singkat cerita saya bertobat dan saya menjadi seorang evangelis yang berdiri di hadapan saudara semuanya setiap saat kapan ada kesempatan. Saya berdiri memberitakan firman Tuhan, mengkonter dan menjawab tuduhan-tuduhan dan hinaan-hinaan saudara-saudara kita dari seberang. Terus dukung dalam doa agar menjadi berkat Bapak Ibu. Walaupun saya lahir belakangan tetapi selalu menjadi berkat. Tolong bawa dalam doa. Kembali lagi Bapak Ibu ke pokok pembahasan. Kalau mereka menghina aku, maka mereka sama halnya menghina Bapa, menghina Dia yang mengutus aku. Nah, saudaraku, bagaimana dengan kita? Ya, kalau kita ingin selamat dan tidak ingin celaka, kuncinya jelas, yakni menerima Yeshua HaMasiah dengan sepenuh hati. Sebab dalam Dia penderitaan yang sering kali kita anggap sebagai nasib celaka sesungguhnya justru mendatangkan keselamatan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Luar biasa saudaraku para pencinta channel Injil Habaget ya. Luar biasa. Firman Tuhan ini bisa meneguhkan kita, bisa menguatkan iman kita, bisa memberikan motivasi kepada kita sehingga apa yang seharusnya kita lakukan setelah kita percaya kepada Adonai Yeshua HaMasiah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi yang saudara berikan kepada saya. Dan saya mohon sekali lagi kepada saudara semuanya, bawa pelayanan Habaget ke dalam doa syafaat saudara. Agar banyak orang dimenangkan, banyak orang bisa mendengar Injil, banyak orang bisa menerima firman Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Terima kasih. Assalamualaikum bishim hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMasiah wa Ruach HaKudes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Mortadin.